Salvete, Wanyambe. Selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius bab 22 ayat 15 sampai 21. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa, pergilah orang-orang Farisi dan membuat rencana bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dalam perkataannya. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama para pendukung Herodes bertanya kepadanya, "Guru, kami tahu engkau orang jujur yang dengan jujur mengajarkan jalan Allah, dan engkau tidak takut terhadap penilaian orang. Sebab engkau tidak memandang muka. Katakanlah kepada kami pendapatmu. Apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak?" Namun Yesus mengetahui kejahatan hati mereka itu, lalu berkata, "Mengapa kamu mencoba aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu." Mereka membawa suatu dinar kepadanya. Ia bertanya kepada mereka, "Gambar dan nama siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan nama Kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah milik Kaisar kepada Kaisar, dan milik Allah kepada Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, tema kita hari ini adalah lepas bebas. Hari ini Gereja Katolik di Indonesia merayakan Hari Raya Kemerdekaan Republik Indonesia. Melalui momentum ini, bacaan suci menyampaikan wawasan mendasar bagi setiap upaya membangun negeri. Dalam Injil hari ini, Yesus mengajarkan hakikat iman tentang kewajiban kita sebagai warga kerajaan Allah, sekaligus sebagai warga negara. Ketika orang-orang Farisi mencoba menjebaknya dengan pertanyaan tentang pajak kepada Kaisar, Yesus menjawab dengan sangat bijaksana. Ia berkata, "Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Hal ini berarti menjadi murid Kristus tidak membuat kita lepas dari tanggung jawab, baik secara jasmani maupun rohani. Yesus memberi jaminan bahwa hidup beragama dan bernegara harus berjalan beriringan. Sebagai umat beriman, kita menaruh kesetiaan tertinggi kepada Allah, seraya tetap menghormati serta mendukung pemerintah demi kebaikan bersama atau sering disebut bonum commune. Kemerdekaan pertama-tama adalah anugerah dari Allah. Karena itu kita patut bersyukur atas rahmat ini, sekaligus menghargai perjuangan para pahlawan yang telah mempertaruhkan segalanya. Sebagai generasi penerus bangsa dan warga gereja, kita pun dipanggil untuk merawat nilai-nilai luhur yang telah mereka wariskan. Namun pertanyaannya ialah, bagaimana kita mengisi kemerdekaan ini? Saudara-saudari terkasih, setiap orang tentu memiliki peran yang berbeda. Namun sebagai orang beriman, kita wajib menyumbangkan kedamaian, keadilan, kebebasan, cinta kasih, kejujuran, kesejahteraan, ketaatan, dan kesetiaan. Kita diajak berani melawan segala bentuk penindasan yang berpotensi memecah belah keutuhan bangsa ini. Kemerdekaan sejati selalu berlandaskan pada kasih. Kasih yang menjamin kehidupan bersama dalam sebuah perbedaan, memajukan dialog, serta menghargai martabat sesama kita.
Dalam kitab Sirach pun dikatakan seperti ini. Jangan menaruh benci kepada sesamamu, apapun kesalahannya. Dan jangan berbuat apa-apa karena terpengaruh oleh nafsu. Kecokakan dibenci oleh Tuhan maupun manusia. Rasul Petrus pun menegaskan, hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah. Kemerdekaan hendaknya tidak disalahgunakan untuk menyelubungi kejahatan. Sebaliknya, mari kita abdikan kebebasan ini untuk menjaga persatuan dalam kemajemukan. Sebaliknya, mari kita abdikan kebebasan ini untuk menjaga persatuan dalam kemajemukan, hidup dalam damai, dan mengusahakan kesejahteraan bersama. Tuhan memberkati kita. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kami kembali naikkan puji dan syukur kepadamu. Terima kasih karena Engkau sudah menjaga kami saat kami tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Kami mohon, bukalah mata hati kami, agar kami mampu memandang kemurahan dan karya-Mu. Rahmatilah kami dengan kuasa Roh-Mu, agar kami mampu untuk bertobat dan memuji serta memuliakan-Mu melalui pekerjaan dan pelayanan kami hari ini. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga kami. Jadikanlah kami alat kasih-Mu, dan pantaskanlah kami menjadi hamba-hamba-Mu yang setia. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, orang-orang yang kita kasihi dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.